akhirnya tuh orang banyak yang melakukan diet ini dan itu. Termasuk di dalamnya kalau misalnya menggunakan substance tertentu. Tapi pada prinsipnya obat itu awalnya untuk diabetes. Jadi bukan untuk awalnya tuh bukan obat untuk diet. Nah, tapi ternyata dia juga punya efek ke organ-organ lain. Di antaranya ke lambung, memperlambat pengosongan lambung. Kemudian dia juga ke otak untuk menurunkan rasa lapar. Makanya memang obat-obatan yang digunakan oleh tubuh kita sebaiknya memang selalu dikonsultasikan kepada profesional yang paham, yang mengerti. Kalau misalnya sembarangan, ya ada risikonya tetap, namanya juga obat. Jadi kalau misalnya pola makan belum diatur, tiba-tiba pakai itu, nanti yang muncul lebih sering ke efek sampingnya. Jalan pintas dianggap pantas. Halo teman-teman, kembali lagi di Obral Kesehatan. Kali ini cukup santai, saya sendiri, biasanya saya ditemani banyak orang. Kita akan bahas satu topik yang mungkin cukup ramai dibahas di kalangan saat-saat ini, kalangan muda, agak tua gitu ya. Saya nggak mau ngomong tua. Jadi kita ngomong tentang bahasan sebuah obat yang mungkin nama atau lainnya baiknya kita konfirmasi dulu nih. Tetap bersama saya Azhar dan di sini sudah ada narasumber. Wah, ini dokter yang luar biasa juga. Ada Dr. Dimas Erlangga Lutimas, MKes, SPGK, AIPOKA. Wah, ini panjang. Kayaknya kita harus sambut langsung, Dok. Silakan, Dok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal. Saya dengan Dr. Dimas Erlangga Lutimas, spesialis gizi klinik yang bekerja di Universitas Padjadjaran sebagai dosen, dan juga saya berpraktek di Rumah Sakit Melinda II, Rumah Sakit Unpad, dan juga klinik, yaitu klinik Tifazalite. Apalagi nih Mas Azhar? Sosial media? Oh ya, sosial media saya biasanya aktif di Instagram dengan apa ya namanya tuh akunnya dimasluftimas.spgk, jadi jangan lupa di follow. Nah, follow ya. Nah, teman-teman, kita udah ngundang spesialis gizi nih. Artinya kita akan bahas tentang gizi juga. Ada topik nih tentang Ozempic. Nah, ini bahasa kita tentang pemakaian bahkan untuk diet, Dok. Nah, tapi sebelum ke sana nih, kita ngomong diet, gizi, kita sudah ada di tempat yang cukup seru nih di Bandung, teman-teman. Kita ada di Strato Cafe. Nih di Tubagus ya kalau nggak salah alamatnya ya. Kita bisa main di sini nanti kapan-kapan, teman-teman. Silakan. Dan kita langsung masuk topik bahasan, Dok. Oke. Nggak apa-apa, Dok. Kita agak santai ya, Dok ya. Iya, nggak apa-apa. Dok, saya manggilnya Dokter Dimas aja mungkin ya? Boleh. Dokter Dimas, ini ada istilah nih di teman-teman yang muda-muda sekarang, ya siapa sih yang nggak suka diet sekarang? Wah, trennya luar biasa. Terus muncul satu buah produk namanya Ozempic, Dok. Dok, boleh dijelasin sedikit nggak ya, Ozempic ini apa sih? Ya, jadi sepakat. Memang tren diet sekarang tuh lagi hype banget ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya itu satu hal yang baik, karena zaman sekarang orang-orang sudah mulai aware sama kesehatan. Jadi bukan cuma sekedar yang sakit mau sembuh gitu ya, tapi orang yang udah sehat ingin meningkatkan kualitas kehidupannya. Jadi kita sebutnya wellness itu. Nah, cuman itu tuh kadang-kadang memang berangkat dari lifestyle sama ini apa namanya itu diri ya, kerasa diri kok kayak saya kegemukan, self awareness gitu. Nah, jadi akhirnya tuh orang banyak yang melakukan diet ini dan itu. Termasuk di dalamnya kalau misalnya menggunakan substance tertentu untuk membantu dietnya, salah satunya yang tadi disebutin si Ozempic itu ya. Nah, Ozempic itu sebetulnya nama merek, nama dagang. Betul. Merek, teman-teman. Jadi si Ozempic itu merek dagang atau nama produk yang mana dia itu punya substan yang isinya tuh semaglutide. Semaglutide. Nah, semaglutide itu yang biasanya umum. Nah, di Indonesia itu ada ada dua lah ya seenggaknya produk yang mengandung semaglutide, yaitu Ozempic satu itu, dan satu lagi ada namanya Wegovy. Tapi di luar negeri ada banyak, ada beberapa yang lainnya, tapi nggak masuk ke Indonesia. Nah, dia itu sebetulnya kerjanya yaitu berkaitan sama diet sebetulnya, bisa jadi. Tapi pada prinsipnya obat itu awalnya untuk diabetes.
Jadi bukan untuk awalnya tuh bukan obat untuk diet gitu. Oke. Cuman kemudian berkembang si obat tersebut, si semaglutide. Mulai awal penelitiannya itu adalah untuk penelitian untuk diet, untuk diabetes mellitus. Kesini-sininya dia berkembang menjadi obat untuk diet salah satunya. Oke, Begitu. berarti clarify sedikit tuh, berarti memang ini beralih fungsi atau sebenarnya ada turunannya sehingga untuk jadi obat diet? Ada turunannya, jadi nggak beralih fungsi. Jadi fungsi utamanya memang untuk diabetes mellitus dan masih dipakai sampai sekarang. Kemudian karena ada mekanisme lain ya yang bekerja dan berkaitan sama pola makan, maka dia digunakan untuk diet seperti itu. Nah ini menarik dok. Ini adalah turunan ya, jadi tidak mengganti posisi obat yang di awal. Betul. Jadi berarti ada potensi salah pakai dong dok berarti. Nah, iya jadi kalau dibilang potensi salah pakai lebih ke arah orang pakai sembarangan gitu ya, karena ngira kalau untuk diet mah bisa lah siapa aja gitu ya. Oke. Padahal enggak, tetap aja yang namanya obat si semaglutide ini juga harus ada regulasinya, nggak boleh sembarangan. Penggunaan dosisnya juga beda. Oke. Antara buat diabetes sama yang buat obes itu berbeda gitu ya. Dan mungkin mesti diketahui juga sih sebetulnya mekanismenya apa sampai akhirnya kok itu bisa digunakan sebagai obat diet ya. Yang pertama kalau misalnya si semaglutide itu kan dia GLP-1. GLP-1 itu kalau orang tuh sebutnya peptide ya. Kalau orang zaman-zaman sekarang pakai peptide ini gitu. Apa sih itu peptide gitu ya? Jadi itu tuh substance yang dia memiliki efek fisiologis ke tubuh kita. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk ke dalam darah, nanti diolah dan dia akan memberikan beberapa efek. Nah, si semaglutide ini dia efeknya kalau misalnya ke metabolisme dia akan menurunkan atau membantu ya regulasi kadar gula darah. Nah, tapi ternyata dia juga punya efek ke organ-organ lain. Di antaranya ke lambung, memperlambat pengosongan lambung. Kemudian dia juga ke otak untuk menurunkan rasa lapar. Otak ya dok? Ya, otak. Wah, ini rasa lapar pada pusatnya. Kan otak makan kita itu diatur sama otak sebetulnya. Rasa lapar. Kenapa kita bisa lapar? Karena ya memang otak kita bilang kurang energi, kurang zat tertentu sama makan. Ada perintah seperti itu dari otak kita. Oke, berarti wah ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi kita ngomong dulu tentang siapa yang harusnya pakai tadi Ozempic tadi atau semaglutide ya dok. Ya. Dan itu memang nggak bisa. Apakah memang bisa didapatkan umum dok? Atau memang tadi harus lewat resep dok? Harus ke dokter dulu, periksa. Oh kamu harus minum atau pakai ini gitu kan? Dan dosisnya segini. Atau memang udah bisa bebas? Nah sebetulnya si GLP-1 atau semaglutide ini dia itu alamiahnya ada memang di tubuh kita. Cuman jumlahnya itu terregulasi, bisa tinggi bisa rendah. Tanpa itu manusia masih bisa tetap hidup gitu ya. Ketinggian makannya jadi kurang, terlalu rendah dia jadi banyak makan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan dari luar, yaitu dia akan mempengaruhi efek yang ada internal di tubuh kita. Nah, jadi penggunaan obat-obatan yang dari luar atau substance-substance tertentu sebaiknya memang atas advice dari profesional sebetulnya. Karena kan bisa aja orang menggunakan itu karena tahu satu efek aja, dia nggak tahu efek-efek yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya beli sendiri, misalnya efeknya dapat gitu ya, tapi nggak pernah kan pasti memperhatikan ada nggak sih efek samping lainnya, atau kalau misalnya kita menggunakannya dosisnya tidak tepat, misalnya itu jadinya seperti apa. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Makanya memang obat-obatan yang digunakan oleh tubuh kita sebaiknya memang selalu dikonsultasikan kepada profesional yang paham, yang mengerti. Kalau misalnya sembarangan, ya ada risikonya tetap, namanya juga obat. Ya, tuh teman-teman, resikonya ada dan banyak ya harus mempertimbangkan banyak hal juga gitu. Nah, di titik apa sih dok kita itu harus ketemu dengan ahlinya dan oke, kayaknya memang kita harus pakai Ozempic, whether itu tentang tadi diabetesnya atau tentang dietnya dok. Oke, nah jadi
Sekarang mungkin kalau sedikit bicara tentang penggunaan untuk diet kali ya. Karena kalau dosis yang digunakan memang untuk diabetes mah sudah ada bakunya gitu. Sebetulnya buat diet juga udah ada bakunya, peningkatan eskalasi dosisnya itu juga ada. Nah, yang mesti diketahui adalah pilar utama dari diet itu dari lifestyle modification itu adalah pola makan dulu. Jadi kalau misalnya pola makan belum diatur, tiba-tiba pakai itu, nanti yang muncul lebih sering ke efek sampingnya. Turun nggak berat badan? Bisa aja turun. Tapi efek sampingnya apakah terkendali atau tidak kita nggak tahu. Nah, jadi yang pertama kali mesti dilakukan adalah perbaiki dulu pola makan, ketahui dulu bagaimana caranya makan yang benar, asupan-asupan yang penting harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai ketika kita nggak makan tuh memang benar-benar nggak makan. Berat badan bisa turun, bisa, tapi lemas, rambut rontok dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau misalnya kita sudah melakukan pola perbaikan lifestyle, baru kita beralih kepada langkah yang selanjutnya, penggunaan obat misalnya gitu. Jadi kalau misalnya beberapa penyakit metabolik juga sama seperti itu, kayak diabetes. Pilar utamanya adalah lifestyle, pola makan. Kalau misalnya pola makan tidak diatur, cuma menggunakan obat saja, itu nggak ada manfaatnya. Belum tentu gulanya itu akan turun. Diperiksa ada sih penurunan, tapi penurunannya nggak signifikan, misalnya kayak gitu. Begitu. Wah, ini tuh teman-teman lifestyle dulu nih anak-anak Gen Z, Gen milenial atau ampas milenial gitu di ujung-ujung. Nih kita harus ngontrol nih. Nah, sekarang kita ngomong kan tadi sudah siapa yang harus bertemu dokter dan ketika kapan gitu, Dok. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tanggapan seorang dokter yang ahli di pakarnya sini tentang fenomena ini, Dok? Tentang Ozempic yang mulai banyak diperbincangkan, dipakai, dan tadi ya mungkin banyak juga yang tidak tahu asbabun nuzulnya di awal mulanya. Tahu-tahu pakai untuk diet gitu, padahal ada layer-layer tadi, Dok. Nah, jadi kalau di bidang kedokteran kita tuh menerapkan prinsip etik sebetulnya dalam tata laksana berbagai macam penyakit. Obesitas itu juga termasuk penyakit. Nah, kita tuh menerapkan prinsip etik. Yang pertama kali adalah first do no harm. Prinsipnya. Jadi kalau kita nyebutnya non malfeasance. Jadi tidak menyebabkan adanya harm terhadap penggunanya. Nomor satu tuh itu, bukan manfaat. Sementara kalau kita lihat di sosmed ya, orang menawarkan itu tuh semuanya diawali dengan ini manfaatnya ini. Pakai A maka B positif. Tapi nggak pernah kan kita tahu bahwa kita harus hati-hati menggunakan obat ini karena efek sampingnya bla 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sisi medis, kita itu selalu menerapkan yang pertama itu first do no harm. Jadi sebelum kita menggunakan obat tertentu atau substance tertentu, kita harus tahu dulu harmnya apa, potensi harmnya seperti apa, baru habis itu kita tawarkan atau kita terapkan kepada pasien. Jadi nggak semua pasien bisa menggunakan obat-obatan tersebut. Kenapa? Karena kita harus assess dulu kira-kira harmnya ini kena ke pasien ini bagaimana. Pada pasien harm itu juga beda-beda efeknya. Efek harm suatu substance terhadap orang itu berbeda-beda. Pasien A efeknya gimana, pasien B efeknya gimana, pasien C efeknya gimana. Itu potensi harmnya dulu yang kita analisis. Baru kalau itu sudah beres, selesai, kira-kira nggak ada masalah, no harm, baru kita masuknya ke benefit. Nah, ini menarik nih. Tadi ada kata-kata baru lagi, assess gitu. Apakah kayak udah ini aja. Dok, apakah kita bisa self-assess tadi kan misalnya setelah pakai ada sesuatu yang harmful things yang terjadi di tubuh, atau tetap harus ke dokter dan dokter yang harus mengakses tadi apa yang terjadi, dampaknya buruk atau baiknya gitu, Dok? Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya penggunaannya untuk obesitas, indikasi dari penggunaan si Ozempic ini adalah kalau BMI-nya di atas 30. Kalau BMI di atas 30 dan atau kalau BMI di atas 27 disertai dengan penyakit-penyakit lain. Misalnya ada diabetesnya, kemudian ada penyakit-penyakit ada sleep apnea dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus di-assess, terutama yang BMI di atas 27 patokannya. Kalau misalnya dua ini nggak ada, sebetulnya tidak ada indikasinya kita menggunakan obat-obatan ini gitu. Kecuali kalau misalnya dia ada diabetes yang mengakses misalnya dokter spesialis penyakit dalam, spesialis endokrin misalnya, kemudian
dilihat ini kayaknya terindikasi untuk bisa menggunakan semaglutide, maka itu atas pertimbangan klinis dokter tersebut gitu. Tapi pada prinsipnya ketika orang ini menggunakan untuk obesitas, harusnya dia minimal tahu dulu berapa sih BMI-nya. Tahu nggak BMI? Aku lupa kepanjangannya dok. Ini harus dijelaskan. Nah itu minimal dari definisi dulu kan. Jadi artinya kalau misalnya patokannya BMI, harus tahu dulu BMI itu apa. Body Mass Index, BMI itu. Body Mass Index itu adalah perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan. Jadi kalau misalnya kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan angka-angka di sana. Bisa berapa aja. Mulai dari belasan sampai puluhan. Yang disebut obes itu kalau misalnya BMI-nya di atas 25. Nah, saya pernah mendapatkan orang dengan BMI 71. Tinggi banget. Berat badannya 200 kilo. Nah, tapi itu juga nggak pakai semaglutide, turun juga berat badannya. Bisa. Dengan memperbaiki lifestyle tadi. Dengan memperbaiki lifestyle. Karena pilar pertamanya harus dibenerin dulu. Gitu. Dok, ini sedikit nih dok. What could be happen? Worst case scenario-nya sama best case scenario-nya kalau kita tadi pakai semaglutide tadi. Base-nya aja. Kalau base-nya ya turun berat badan. Aman ya? Aman. Semua lancar jaya? Semua lancar jaya, tidak ada keluhan apa-apa gitu ya. Berat badan turun, apakah sesuai dengan target atau enggak, itu gimana assessment dirinya sendiri atau profesional yang mendampinginya. Dokter ya pada khususnya ini. Nah kemudian kalau worst-nya apa? Sejauh ini yang berdasarkan penelitian all cause death mungkin ya. Tapi nggak tahu penyebabnya. Apakah itu gara-gara obat itu atau tidak gitu ya. Tapi sejauh ini yang pernah dialami itu adalah orang datang setelah menggunakan si Ozempic ini, dia datang ke IGD karena muntah-muntah dan dehidrasi. Nah itu kan salah satu efek samping yang harus diketahui dari penggunaan si semaglutide ini. Jadi efek sampingnya adalah muntah-muntah, dehidrasi, kemudian efek samping yang berat yang sampai membuat orang ke IGD ya, gitu. Tapi ada juga efek samping yang mungkin tidak membawa orang ke IGD, tapi dia ngerasa kok dalam jangka waktu dan dalam jangka panjang ini jadi nggak enak badannya gitu. Rambut rontok, badan lemes, kemudian jadi kurang ya macam-macam lah ya. Sampai akhirnya ada juga beberapa report yang menyatakan bahwa penggunaan ini bisa menyebabkan kebutaan lah, bisa menyebabkan penyakit pankreatitis misalnya kayak gitu-gitu. Dan riset ini terus masih berlanjut sampai sekarang ya dok? Betul, riset ini masih terus. Ada banyak beberapa program atau project riset yang berkaitan sama si ini GLP-1 ini atau semaglutide. Itu ada banyak sekali. Sampai yang terakhir memang ada, kalau nggak salah tuh judulnya apa ya, Semaline gitu ya. Jadi kaitannya Semalin. Jadi penggunaan obat ini berkaitan dengan lean body mass gitu ya, massa otot misalnya kayak gitu. Wah ini menarik teman-teman. Jadi selalu ada ya worst case scenario-nya sama best case scenario-nya, dan ini harus jadi pertimbangan, makanya bertemu dengan ahlinya dulu gitu ya dok. Iya betul. Nah ini jangan penting sembarangan. teman-teman. Jangan sembarangan. Dok, nah kita masuk ke pendapat nih dok. Menurut dokter dan juga bagaimana tanggapan dokter terkait dengan maraknya, ya kan kita kenalnya Ozempic tadi, maraknya penggunaan Ozempic yang tiba-tiba yang terdengar sekarang adalah untuk diet, bukan untuk diabetesnya gitu. Apakah memang ada yang mencetuskan itu dari sudut pandang ini, atau memang sebenarnya memang dari awal sudah digaungkan juga bahwa ini ada potensi untuk obat diet juga gitu dok? Ini mungkin pendapat saya dari hasil baca diskusi dan lain sebagainya. Memang awalnya itu si GLP-1 ini dilakukan penelitian itu untuk diabetes. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata dari hasil riset tersebut ada salah satu efek, yaitu appetite loss dan juga menurunkan berat badan pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan ini. Tapi kemudian akhirnya di-generate lah, ini kira-kira
potensial nggak sih untuk obat jadi diet gitu. Dan ada penelitiannya memang pada akhirnya, sehingga muncullah produk yang baru, bukan Ozempic tadi. Kan karena Wegovy itu, karena si Ozempic ini memang didedikasikan untuk diabetes gitu. Nah kemudian ketika kesini-sininya ternyata efek penurunan berat badannya oke juga nih untuk diet. Akhirnya obat ini dikembangkan dan diteliti pula untuk menurunkan berat badan. Ternyata efeknya bagus gitu, dan dimunculkanlah nama baru untuk si produk yang ini gitu. Walaupun isinya sama, tapi namanya baru supaya dia bisa istilahnya di approve sebagai obat untuk diet. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya tanggapan juga nih. Iya, bagaimana dia bisa bergerak menjadi obat diet, itu memang sebetulnya berdasarkan riset secara ilmiah dia juga berkembang gitu ya, menjadi obat-obatan yang bisa digunakan. Ya, cuma memang satu aja sih pesannya, konsultasikan kepada yang profesional. Kalau untuk penggunaan obat ini, karena beda banget dosisnya. Dosis untuk obes itu bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat dosis untuk diabetes gitu. Kalau misalnya dosisnya lebih tinggi, efek sampingnya juga kan lebih besar yang mungkin muncul. Sehingga itu harus dikontrol dan harus berdasarkan istilahnya hasil konsultasi dengan profesional. Menarik dok, ini di season kita sebelumnya, ini udah beberapa season dok. Ini teman-teman yang belum nonton silakan buka season kita sebelumnya. Terkait diet ini ternyata cukup ramai dok. Kita sempat bahas dengan beberapa metode diet juga, dokter ahli juga kita panggil juga. Dok, tadi sudah disebut juga nih, diet ada tadi kan dari kode etiknya kan yang no harm dulu, baru ngomong yang manfaat, yang obat tadi kan. Kalau menurut dokter sendiri dok, enakan kita nyoba dulu lifestyle-nya tadi, misalnya udah deh intermittent dulu deh, omet dulu deh, atau apapun itu baru si semaglutide tadi, atau ya udah langsung semaglutide aja gitu. Kalau kita balik lagi, kalau saya tipikalnya ya yang memang mengikuti step by step-nya tata laksana ke pasien. Jadi pertama itu lifestyle dulu yang diperbaiki, pola makan dulu. Somehow belum tentu orang perlu langsung menggunakan obat. Ada juga beberapa pasien yang saya nggak usah pakai obat, langsung aja lifestyle diperbaiki dulu. Atau ada pasien yang saya udah jelaskan ini baiknya menggunakan terapi obat, bla 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 gitu. Terus dia, nggak mau dah dok, gitu, takut atau apalah atau itulah, dia menolak. Itu kan otonominya pasien untuk tidak mau menggunakan obat. Akhirnya insist untuk tetap memperbaiki pola makan. Akhirnya turun juga, nggak pakai obat. Bisa juga seperti itu. Jadi memang satu lagi memang art ya, yang namanya ilmu kedokteran itu art. Jadi artnya itu kadang-kadang dari masing-masing dokternya itu punya art dalam menjalankan istilahnya ya, tata laksananya gitu, tahapan-tahapan tata laksana terapi. Nah jadi ada yang nggak apa-apa langsung terapi obat gitu, tapi kebanyakan sih yang saya perhatikan startnya dari basic dulu. Itu jadi naik perlahan gitu, nggak langsung tiba-tiba pakai obat gitu. Begitu. Tapi ada yang maksa seperti itu? Ada juga yang kekeh, misalnya either dari pasiennya atau dari dokternya, semua atas dengan berbasiskan assessment. Ya udah deh, nggak apa-apa. Start aja deh treatment. Yang penting ada assessment, ada justifikasi. Setiap kita memberikan terapi itu harus ada alasannya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk ngasih obat tanpa ada alasannya kan. Gitu. Nah jadi penasaran dok, assessmentnya seperti apa sih dok? Apakah diambil darah dulu atau gimana dok? Nah ada yang diambil darah dulu. Kalau misalnya untuk obes terutama ya, pasti kita akan nge-assess juga masalah-masalah metaboliknya. Kita akan periksakan gula darahnya, periksakan kolesterolnya, asam uratnya, termasuk fungsi hati, fungsi ginjal. Itu juga kita periksa, karena kadang-kadang hati juga sudah bermasalah tuh pada orang-orang yang obes. Ada perlemakan hati lah misalnya. Kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sekarang ada yang namanya cardiometabolic kidney. Cardiometabolic kidney disease. Jadi permasalahan metabolik itu kenanya ke jantung juga ke ginjal.
Jadi ginjalnya juga sama kita diperiksakan. Kalau misalnya fungsi ginjalnya bermasalah, dietnya juga berbeda sama orang yang nggak bermasalah fungsi ginjalnya. Masuklah ke seni tadi ya terapi. Masuklah ke seni tadi, terapi itu. Karena beda orang itu beda sekali karakteristiknya. Ada yang sekeluarga datang, yang satu kayak gimana, yang satu beda lagi. Padahal dia pola makannya sama, aktivitasnya sama. Gitu. Wah ini ternyata seribet itu loh teman-teman. Jadi nggak boleh langsung asal beli pakai gitu. Nggak bisa juga ya. Ada banyak yang harus dipertimbangkan. Iya, betul. Dok, kita ngomong kan penonton kita nggak cuma orang Bandung kelihatan ya. Dok, hidup di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, itu paling stressful lah. Pola hidup kita itu banyak yang nggak karuan, banyak yang kacau juga kan, ada yang tidak teratur, Dok. Boleh nggak, Dok? Tipsnya, Dok, misalnya kita ngomong-ngomong diet dan macam-macam, sampai di level kita perlu atau tidak perlu obat, tips dan triknya dari dokter. Oke. Artinya kita kesampingkan dulu penggunaan obat. Ya. Yang mana ini bisa dilakukan oleh semua orang sebetulnya. Yang pertama kali untuk ngatur 2 hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memperbaiki pola hidup. Saya nggak tahu, nanti mungkin kita mesti adjust masing-masing berbeda-beda. Nanti saya ada cerita sedikit juga berkaitan dengan hal itu. Yang pertama itu pola makan dibetulin, sama yang kedua olahraga. Olahraga, ayolah. Zaman sekarang pedal apa kayak pedal kayak lari atau apa gitu ya, karena semua orang sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana. Sesibuk-sibuknya tolong agendakan saja 30 menit per hari untuk bergerak olahraga apapun itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pola makan yang benar diatur itu adalah 3 poin. Pertama, jadwal makan. Yang kedua, jenisnya memilih. Jadi picky eater pada orang dewasa mah nggak apa-apa. Jadi milih aja makannya teh yang benar gitu. Ya, picky. Kemudian yang ketiga itu jumlah. Jadi jadwal makan kadang-kadang orang tuh skip sarapan, makan seadanya, lapar baru makan, nggak ada makanan dia cari gitu ya. Waktunya snack dia nggak makan, bukan waktunya snacking dia snacking. Snackingnya jadi banyak banget gitu ya. Nah, artinya jadwal makannya itu harus diperhatikan, atur sarapan, kemudian waktu snacking, makan siang, makan malam itu diatur dengan jadwal yang memang ya teratur aja gitu. Kemudian yang kedua sama yang ketiga itu berkaitan sama mindfulness. Jadi sadar kalau makan itu apa sih yang kita makan gitu. Itu berkaitan sama jenisnya. Harus ada tuh, kalau misalnya sekarang sih pemerintah sebetulnya sudah memberikan panduan namanya isi piringku. Isi piringku itu kayak kita tuh di dalam piring kita tuh ada porsian pilihan makanan. Itu masih relate sama 4 sehat 5 sempurna itu atau beda lagi tuh sekarang? Zaman dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang mah udah nggak ada lagi. Nah, sekarang mah udah nggak ada lagi. Susu itu adalah part yang utama dari 4 sehat 5 sempurna. Sekarang udah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, tidak ada kewajiban lagi minum susu, tapi kita bergerak ke arah gizi seimbang. Gizi seimbang itu artinya semua komponen ada di sana, tapi seimbang. Dan komponen utamanya itu adalah karbohidrat, protein, sama serat. Begitu. Tuh, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya di dalam piringnya itu ya sediain aja makanan yang tersedia apa sih, misal di warteg misalnya ya, atau di tempat makan di mana gitu ya. Lihat dulu karbonya ada apa enggak, proteinnya ada apa enggak. Kemudian serat, sayur harus selalu ada. Karena kebanyakan orang Indonesia termasuk orang Jawa Barat ya, itu kekurangan asupan serat. Gitu ya. Apalagi anak-anak kos-kosan biasanya. Apalagi anak-anak kosan. Nasinya banyak, lauknya ada bumbunya aja cukup. Nah, itu juga kan gak seimbang tuh. Karbonya kebanyakan. Gitu ya. Nah, itu bergerak tuh ke arah jumlah. Jumlahnya kita perhatikan. Yang penting buat kita itu adalah energinya cukup, proteinnya cukup juga. Jadi jangan nasinya segunung, lauknya sedikit. Itu kurang. Nasinya kurangin aja. Lauknya tambahinlah sedikit seperti itu. Cari lauk-lauk yang murah, yang menyesuaikan, yang menyesuaikan lah. Cari-cari ya yang ada aja. Jadi jangan cari yang nggak ada. Kayak gitu. Itu part utamanya. Berarti memang ya ujung-ujungnya tetap ke lifestyle dulu. Betul, Dok ya. Lifestyle. Kita harus paham dulu apa yang dikatakan sehat, makan seimbang, tadi gizi seimbang dan macam-macam, dan bahkan udah nggak relate 4 sehat 5 sempurna. Ini informasi, kayaknya saya agak deg-degan juga ya Dok. Tadi udah banyak dites ya Dok. Dok, sekali lagi misalnya masih terkait dengan
ya apa ya, tren diet lah terutama di Gen Z sama Gen Alpha ini. Ternyata ada fun fact, kemarin kita pernah mengundang narasumber mengatakan bahwa Gen Z sama Gen Alpha itu mengkontribusikan paling sedikit untuk tren alkohol dan lain sebagainya. Jadi lebih ke hidup sehat sekarang, which is good ya dok ya. Good. Cuman tadi terbatasnya adalah kan ya kesibukan, lifestyle dan macam-macam dok. Ya. Sama tadi ada ikutan FOMO tadi kan, fear of missing out nih, benar-benar kena Instagram, kena TikTok dan macam-macam dok. Dok, kalau misalnya boleh sedikit lagi kasih kata-kata pamungkas dok, kita kayaknya udah mulai menuju di akhir ya dok. Kalau boleh dikatakan dok, boleh nggak kami minta kata-kata terakhir, bukan kata terakhir dok, ini jelek juga ya, cut. Gitu. Kata-kata penutup dari dokter. Closing statement. Closing statementnya. Nah itu saya cari. Closing statement untuk rekan-rekan nih yang menonton di Obral Kesehatan terkait penggunaan semaglutide tadi, atau kita kenalnya dengan Ozempic. Oke. Nah, jadi closing statement ya, berkaitan dengan lifestyle, tentunya pilar pertamanya itu adalah benerin pola makan dulu. Jadi pola makan itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Kita makan supaya hidup kita baik gitu ya. Kalau misalnya kita makan yang nggak benar, maka hidup kita tidak bisa kita jalankan dengan baik pula. Kemudian penggunaan substance tertentu gitu ya, termasuk Ozempic di dalamnya, itu saran utamanya adalah tetap dikonsultasikan kepada profesional, kepada dokter, kepada orang-orang yang paham mengenai mekanisme obat dan juga efek sampingnya. Jadi tidak boleh sembarangan penggunaan substance tersebut. Hati-hati, setiap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada efeknya. Dan efek negatif seringkali tidak dimunculkan di sosial media. Maka tetap diperhatikan, jangan cuma tergiur sama efek positifnya, hati-hati juga sama efek negatifnya. Itu aja mungkin ya saya. Wah, luar biasa. Ini teman-teman ilmunya padat, ini udah daging banget. Tapi tetap ini menimbulkan deg-degan di saya. Pertama kali ini kita di podcast Obral Kesehatan ini dok, kita berdua nih. Biasanya kita satu rombongan. Banyak testing-testingnya. Tapi masuk ke kata yang awal, jalan pintas dianggap pantas. Nah ini pas banget untuk jadi tidak selamanya pantas. Betul. Tergantung, banyak layer-layer ya teman-teman. Jadi itu terima kasih Dr. Dimas, kita sudah berkenan sudah diundang, dan terima kasih juga untuk teman-teman. Pastinya jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ilmu dan manfaat ini ke teman-teman yang lain. Mungkin itu dari Bandung Strato Cafe melapor, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih dokter. Siap, terima kasih banyak.